Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, Bapak Ibu, pagi hari ini renungan yang akan saya bawakan judulnya adalah Siapakah Aku? Ya, siapakah aku ini? Dan untuk apa aku ada? Saudaraku, pertanyaan tadi, siapakah aku, untuk apa aku hidup, adalah satu pertanyaan yang sudah sangat tua. Dan dari dulu sampai sekarang, banyak orang bertanya mengenai dirinya, siapakah dirinya, dan untuk apa dia hidup, untuk apa dia ada. Ya, tapi kita bersyukur di dalam Tuhan, ya, di dalam Yesus, Yesus sendiri memberikan identitas bagi kita. Ya, jadi di dalam Yesus kita ada identitas sehingga kita bisa menjawab pertanyaan itu, sehingga kita tidak perlu bertanya siapakah kita dan untuk apa kita ada. Ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Yesus mengenai identitas kita ini? Nah, mari kita buka Alkitab kita, Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Saya percaya ini sering kita dengar, ya kita baca, tetapi mari kita baca kembali untuk mengingatkan kita, siapakah kita? Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini sering kali kita baca dan kita dengar, ya. Tetapi saya rindu membagikannya kembali bagi kita semua untuk mengingatkan kita siapakah kita. Ya. Pertanyaan ini penting sekali ya terjawab dalam hidup kita supaya kita mengerti dan supaya kita terlebih lagi supaya kita bisa memahami dan bertindak sesuai dengan identitas kita. Ya. Saya seringkali membagikan, memberitahukan pada orang Batak begini, orang Jawa begini, gitu kira-kira ya. Nah, karena identitasnya ini, lalu orang itu menjadi seperti yang identitasnya begitu. Ya, banyak orang mengira kalau orang Batak pasti pintar menyanyi, gitu ya. Orang Jawa lembut sekali suaranya. Dan karenanya orang akan langsung menjadi seperti identitasnya itu. Kenapa? Dia mengaksep dirinya sesuai dengan identitasnya. Nah, pagi hari ini mari kita renungkan identitas kita di dalam Tuhan. Ya. Dan bukan kita yang memberi identitas ini, tetapi Tuhan kita sendiri. Kalau kita percaya pada Yesus, kita memiliki identitas. Entah apa kita sebelumnya, tetapi Yesus memberitahu identitas kita dan untuk apa kita ada. Untuk apa kita ada atau siapakah kita? Identitas kita adalah garam dunia dan terang dunia. Jadi bukan hanya sekedar untuk menjadi kita ada ini untuk menjadi garam dan terang dunia, tetapi itu juga adalah identitas kita. Kita adalah garam dunia itu, kita adalah terang dunia. Itu identitas kita. Itu akan membuat kita lebih mudah
harusnya menjadi berdampak, berguna, menjadi garam dan terang. Jadi bukan hanya sekedar tujuan, bukan hanya sekedar panggilan kita menjadi garam dan terang dunia, tetapi itu identitas kita. Kita tidak mungkin menjadi tawar. Kita tidak mungkin tidak menjadi terang, menyingkirkan kegelapan. Kalau tidak, maka tidak ada gunanya, kata firman Tuhan. Jadi yang pertama itu adalah identitas kita, menjadi bukan hanya sekedar menjadi garam, tapi kita itu adalah garam itu sendiri. Kita adalah terang itu sendiri. Nah, yang kedua adalah tugasnya adalah untuk seperti bagaimana garam diperlukan untuk melezatkan atau mencegah makanan dari pembusukan, demikian juga terang mengusir kegelapan. Demikianlah kita orang percaya harus merupakan teladan yang saleh di dalam dunia dan harus melawan kebobokan moral dan kecurangan yang nyata dalam masyarakat kita. Kita harus bisa menjadi teladan, menjadi berkat, yang betul-betul bisa mengusir kegelapan, menghancurkan segala pekerjaan si jahat. Bila tidak, firman Tuhan berkata, kita tidak berguna. Gak mungkin. Sebenarnya poinnya adalah tidak mungkin garam itu menjadi tawar, katanya. Sebenarnya begitu ya. Tidak mungkin terang itu tidak menyingkirkan kegelapan. Jadi itu adalah kehidupan kita. Tugas yang harusnya secara normal terjadi atas hidup kita. Kemana kita pergi akan menjadi garam. Kemana kita pergi akan menjadi terang. Dan yang ketiga adalah tujuan hidup kita. Tujuan kita adalah untuk bercahaya terang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan akhirnya memuliakan Bapa kita yang di surga. Kita bukan hanya sekedar menjadi garam, bertugas menjadi garam dan terang itu, tetapi goalnya adalah supaya banyak orang datang kepada Tuhan, supaya banyak orang melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita, mereka menjadi percaya kepada Yesus. Itulah identitas kita yang diberikan oleh Tuhan kita. Oleh karenanya, mari kita hidupi, mari kita jalankan identitas kita yang baru di dalam Kristus ini, yaitu menjadi garam, menjadi terang, mengalahkan pekerjaan-pekerjaan si jahat, menjadi berkat bagi banyak orang. Tujuannya bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tetapi supaya banyak orang datang kepada Tuhan, akhirnya percaya kepada Tuhan. Itulah kehidupan kita sehari-hari. Bukan panggilan seseorang saja itu, atau sebagian orang percaya saja, tetapi setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah garam dan terang. Oleh karenanya, dia harus berdoa betul-betul untuk menjadi berkat, berdampak, menjadi teladan yang saleh bagi orang-orang di sekitarnya. Tujuannya adalah supaya mereka boleh percaya kepada Tuhan. Jadi kita membawa banyak orang datang kepada Tuhan, itu bukan sekedar hanya tugas beberapa orang saja yang merupakan karunia orang, bukan, tetapi itu kenyataan hidup kita, itu adalah identitas kita, bahwa orang-orang harus datang kepada Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan yang terbit atas kita. Tuhan Yesus
memberkati kita semua. Mari kita datang berdoa kepada Tuhan.